Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Kelola Artok yang ke-30. Kelola Artok ini adalah program dari jurusan Tata Kelola Seni dan juga HMJ Tata Kelola Seni yang diselenggarakan setiap bulan. Dan di Kelola Artok siang ini akan ada narasumber dari University of Melbourne, Kathleen. Hai Kathleen, dan juga akan dimoderatori oleh Pak Sujit Dartanto. Dalam tajuk Historiografi Seni Indonesia dan Dampak Tata Kelola Seni di dalam maupun di luar negeri. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita mendengar patah dan dua patah kata sambutan dari Ketua Jurusan Tata Kelola Seni, Pak Mika Susanto. Oke, silakan Pak Mika. Udah masuk frame? Aman ya? Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kathleen. Selamat siang. Selamat siang, Pak Sujud. Dan teman-teman, ayo kita isi di depan, biar penuh dulu di depan. Bu, mau nggak Bu? Ini sekaligus sambutan sama nyuruh-nyuruh. Baru ada di sini. Ayo, ayo. Ayo silakan teman-teman Biar diisi yang di depan dulu. Frame-nya penuh. Ini sebenarnya penuh untuk teman-teman yang di Zoom. Iya, Lihat sebenarnya ya. penuh tapi pada mau di belakang. Ada Zoom. Baik, teman-teman yang saya hormati, kali ini jurusan Tata Kelola menyelenggarakan Kelola Art Talk yang ke-30. Jadi sudah lumayan banyak, 30. Kalau 1 bulan satu ya 30 bulan. Tapi kami tidak mesti 1 bulan, kadang-kadang ya 2 bulan sekali gitu. Kali ini kita menghadirkan salah satu pemateri yang kebetulan dia meneliti tentang seni rupa di Indonesia secara khusus. Dan beliau datang ke Indonesia dalam rangkaian kerjasama yang kami gelar bersama University of Melbourne. Dan kebetulan memang dalam proses disertasinya, Kathleen seperti diwajibkan, ya. Berarti seperti diwajibkan, nggak wajib, tapi sunnah muakat gitu kalau dalam Indonesia. Sunnah tapi wajib gitu. Untuk membuat satu program publik terkait dengan disertasinya. Nah, ini adalah ini adalah forum yang penting itu karena nanti Kathleen mungkin bisa mendapatkan input ataupun berbagai macam hal yang mungkin belum dielaborasi di dalam tesisnya, disertasinya. Nah, ini adalah bagian yang penting. Ya, secara material apa yang dilakukan oleh Kathleen lebih kurang terkait dengan perkembangan seni kontemporer maupun sejarah seni yang dikaitkan dengan perkembangan pameran, manajemen pameran atau tata kelola pameran. Untuk itu cocok banget kalau ada di jurusan ini. Gitu. Mahasiswa tata kelola seni, baik prodi TKS maupun prodi konservasi seni yang ada di sini, bisa belajar dari temuan-temuan yang diteliti oleh Kathleen. Karena bagaimanapun juga seni rupa Indonesia, saya kira paling apa ya, bukan paling depan, tapi paling banyak diteliti memang oleh kita semua, dari dalam maupun dari luar negeri, atau paling banyak ditulis ketimbang mungkin seni-seni yang lain gitu. Nah, karena itu kehadiran Kathleen dan risetnya akan menambah kasanah tentang perkembangan seni kontemporer di luar apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penulis lain atau peneliti lain. Nah, untuk itulah mari kita ikuti seperti apa hasil sementara yang dibuat oleh Kathleen. Dalam
diskusi ini atau kali ini kita bisa berkomunikasi lewat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kathleen juga sudah lancar dalam bahasa Indonesia. Meskipun ada Pak Sujud yang juga lancar dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya sebagai ketua jurusan berterima kasih kepada Kathleen dan University of Melbourne yang sudah memberikan kepercayaan kepada jurusan ini ataupun di kampus ini. Kita kampus ISI Yogyakarta kali ini tahun ini sudah berusia 40 tahun sejak berdirinya sebagai ISI Yogyakarta dan 84 berdiri sehingga ini jadi momen yang penting sekaligus juga menandai 1 dekade jurusan tata kelola seni ya, Elga gitu ya, kampusnya Elga sebagai angkatan pertama. Jadi mari kita nikmati bagaimana perkembangan yang terjadi di Indonesia lewat kacamata Kathleen, kacamatanya nih. Dan selamat menikmati. Semoga berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Mika, teman-teman. Oke, marilah kita buka acara pada siang hari ini. Saya akan membuka dalam 2 bahasa. Jadi pertama mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi Kathleen ini mahasiswa tingkat doktoral University of Melbourne yang sedang menjalani riset seni rupa. Dan dalam kesempatan kali ini seperti kata Pak Mika, kami akan berdiskusi dengan Kathleen tentang bagaimana sejarah dan seni kontemporer di Indonesia, juga bagaimana sih dampak manajemen tata kelola seni di sejarah seni dan seni kontemporer di Indonesia. So today we're going to discuss about historiography and the art of Indonesia and how it was affected in management of art. So we're just gonna start and in this event, in this discussion, Pak Sujud Dartanto will be the moderator. Silakan Pak Sujud untuk memulai diskusi pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai awalan perbincangan untuk sesi ini akan menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Dan karena Kathleen juga bisa menyesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi nanti bisa mix up dengan English apabila sangat dibutuhkan. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan semacam prolog dulu ya. Kehadiran Kathleen di sini menurut saya sangat penting untuk kita, terutama studi sejarah atau mungkin studi historiografi seni rupa atau seni secara umum di Indonesia. Alasannya satu, kita itu kurang sekali Indonesianis. Ada beberapa Indonesianis yang mungkin sudah cukup dikenal sepanjang saya tahu. Kathleen itu di Australia, yang senior mungkin ada John Clark ya. Kemudian juga berikutnya ada Adrian Vickers yang banyak meneliti tentang seni di Indonesia. Dan dari Australia sendiri mungkin kami belum banyak familiar juga dengan para Indonesianis. Dan saya percaya di Australia sendiri studi mengenai Indonesia itu sangat intensif, sangat banyak. Ada beberapa dalam konteks yang lebih luas, misalkan dimensi sosial politik itu ada Mas Aryo Herianto yang ada di sana. Kebetulan dia juga ada di Melbourne kan. Dan ya Adrian Vickers tadi sudah disebut. Kemudian tentu saja ada supervisornya Kathleen di sini, yaitu Dr. Wulandari Dirgantoro dari Indonesia, lulusan ITB yang sekarang mengajar di Melbourne University. Jadi saya kira Kathleen ini adalah di bawah supervisinya Mbak Wulan Dirgantoro yang menurut saya
ini manfaat besar untuk kita adalah bisa melihat apa namanya dari pengalaman jauh dan pengalaman dekat sekaligus. Wulan juga orang Indonesia yang kemudian banyak melakukan studi mengenai seni rupa di Indonesia. Lalu alasan kedua, ini yang menarik kaitannya dengan keberadaan apa namanya perbincangan ini ada di gedung tata kelola seni. Di tata kelola seni ini Catherine ini dari slide yang sudah diperlihatkan akan secara apa namanya khusus mengkaitkan itu dengan mungkin kalau saya istilahkan itu sejarah tata kelola seni setelah 98. Ini sangat menarik ya. Di sini juga ada Mas Rido jauh-jauh dari Semarang, dari pengelola apa namanya kreatif biar dulu ya. Dan saya kira tahu persis bagaimana era transisi di situasi 98. Kemudian juga teman-teman di sini komunitas juga yang dari Taning Padi, Iwan Wijono juga hadir bersama kita juga aktivis, dan juga ada Elga, kemudian juga teman-teman masih para dosen juga. Tata kelola seni ini lebih dari persoalan manajemen seni saya kira. Ini yang menarik bagaimana tata kelola seni oleh Catherine ditempatkan di dalam fokus yang menghubungkannya dengan situasi yang luas ya, terutama dalam konteks hubungan luar negeri dan terusannya relasinya dengan dalam negeri. 8 tahun kemarin itu ada perbincangan mungkin beririsan tapi tidak mirip dengan ini di Salihara, yaitu memperbincangkan tentang internasionalisme. Dulu ada internasionalisme baru, internasionalisme lama, yang itu bagaimana kawasan Eropa Amerika, terutama Amerika Utara, itu kemudian hampir sama dengan pergerakan kapital atau modal dari pusat ke periferi, itu juga mengekspor apa yang disebut paradigma seni modern ya, sampai di tempat kita. Tentu saja pembagian sampai sekarang masih ada seni murni, ada desain, ada grafik, kriya, itu juga bagian dari itu sebenarnya menurut beberapa pengamat. Lalu ada gelombang kedua namanya internasionalisme yang kedua, bagaimana kemudian yang periferi ini mencoba menjadi pengekspor dari konten menuju ke belahan yang tergantung ya, apakah di Eropa Timur kepentingannya apa, di Asia itu juga kepentingannya apa. Nah ini saya kira saya juga nantinya tertarik untuk mengetahui bagaimana penelitian Catherine ini yang sudah dimulai 2023 sampai dengan 2024 ini akan mencoba mengekspos kaitan-kaitannya itu. Untuk tidak berlama-lama, saya akan persilakan Catherine untuk boleh mulai dan mungkin memperkenalkan dulu pada teman-teman yang ada di Zoom dan juga ada di sini. Will you able to speak bahasa or English or mix? Ya, please. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berpresentasi hari ini. Terima kasih juga atas dukungan Mike dan Pak Rutut juga. Pak Mike dan Pak Rutut research tempat saya untuk perizinan penelitian saya di Indonesia dan di ISI, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Mike, Pak Rutut, atas dukungan sejak bulan Oktober. Sudah berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan. 9 bulan. Ya, terima kasih banyak. Nama saya Catherine Hughes. Saya peneliti dan mahasiswa S3 di Universitas Melbourne. Disertasi saya berfokus dalam beberapa aspek-aspek tentang sejarah seni rupa Indonesia sejak tahun 1998. Topik disertasinya terkait dengan konsep seni antidisiplin, yaitu seni rupa interdisipliner yang lebih eksperimental, lebih baru dan lebih kritis yang muncul dalam beberapa konteks sesudah Orde Baru berakhir pada tahun yang sama. Dulu saya tertarik dalam konsep pasca global untuk disertasi saya.
mungkin kalau ingat dari promosi Instagram untuk seminar ini, tapi melalui kerja lapangan pekan ini ada ide berubah lagi. So tentang seni antidisiplin. Terus anyway, hari ini adalah hari kerja terakhir saya di Indonesia melakukan kerja lapangan dalam negeri. Oleh karena itu hari ini untuk seminar ini saya ingin membagi beberapa kegiatan dan highlight dari perjalanan saya di Indonesia. Mungkin bisa dilihat dalam ide yang tadi saya sebutkan seperti pasca global, seperti pasca reformasi, seperti seni interdisipliner dan antidisipliner. Disertasi saya terutama berfokus pada sejarah seni Indonesia. Saya sejarawan seni in training di S3 saya. Namun hari ini saya ingin menganggap temuan dari pengalaman kerja lapangan saya dari perspektif tata kelola seni. Karena tata kelola seni bidang di sini. Nah, saya belum ahli dalam bidang ini mengenai tata kelola seni, tapi dari perspektif antar disiplin juga antar seni dan sejarah. Semoga ide-ide yang akan saya bahas siang ini akan bermanfaat untuk kalian. Ya, oke. Sekarang saya ingin membagikan seminar saya dalam 5 pertanyaan atau tema di sini. Saya akan mulai dengan perjalanan penelitian saya tentang saya, belakang penelitian saya dan motivasi saya dalam kerja lapangan. Sesudah itu saya mengintroduce 3 tema terkait dengan tata kelola seni yang sudah saya lihat sambil melakukan kerja lapangan di Indonesia. Tema-tema tersebut adalah akses, representasi, dan inklusivitas. Di bagian akhir seminarnya, saya ingin menjawab pertanyaannya, so what? Mengapa tata kelola seni penting untuk prosesnya penulisan seni rupa, sejarah seni rupa, untuk proses memahami sejarah seni ini, dari perspektif saya sebagai seseorang yang masih muda, melakukan S3, saya masih berumur, I would say, tapi ya saya masih muda dan karena itu saya pikir konteks ini dan konteks menjadi orang luar tapi juga orang dalam beberapa situasi di Indonesia. Saya akan membagi beberapa temuan dari lapangan. Setelah itu mungkin kita bisa memulai sebuah percakapan tentang ide-ide utama dari presentasinya. Next slide, please. Makasih. Pada tahun 2016, berumur 19 tahun, saya meninggalkan rumah keluarga saya di Melbourne, kota terbesar kedua di Australia, dan pindah ke Canberra, sebuah kota yang agak kecil dan agak membosankan. Dan juga ibu kota Australia itu kenapa membosankan. Di sana saya mendaftar dalam program S1 sarjana muda secara seni rupa dan kuratorial di Australia National University atau ANU. Mengapa secara seni rupa? Karena saya suka seni. Kakek saya seniman, om saya seniman, beberapa tante saya juga seniman, seniman grafis, seniman patung, seniman mozaik, seniman puisi juga. Oleh karena itu, sejak masih kecil, saya tertarik untuk memahami dunia seni rupa. Pertama-tama dalam praktik seni
lukisan dan instalasi selama SMP dan SMA dan sesudahnya di sekolah tinggi dan program S1 di ANU dalam praktik penulisan dan penelitian secara seni. Ya, sekitar 7 tahun yang lalu, pada awal tahun yang ketiga saya, dalam program S1, saya mendaftar dalam sebuah mata pelajaran di ANU di mana kira-kira 17 orang, 17 mahasiswa termasuk saya melakukan perjalanan di Indonesia untuk belajar tentang sejarah seni Indonesia. Kami mulai perjalanannya di Jakarta, naik bis ke Bandung, naik kereta api ke Jogja, lalu naik pesawat ke Bali. Selama 13 hari, selama 13 hari, kami mengunjungi beberapa kampus universitas, galeri-galeri, kolektif seni rupa, kolektif alternatif, seni alternatif, dan tempat-tempat arkeologis seperti Borobudur dan Prambanan. Oh, ya. Baik, oke. Right slide, ya. Oke. Jadi, sejak tahun 2018, saya tertarik untuk mempelajari sejarah seni rupa lebih dalam. Pada tahun 2020, saya melakukan penelitian honor sama dengan skripsi di ANU juga tentang 3 seniman Indonesia. Next slide. Makasih. Tentang 3 seniman Indonesia, Tita Selina dari Sumatera, Iwan Ahmed dari Jawa Barat, dan Tintin Mulia dari Bali. Dalam penelitian itu dan masih hari ini, saya tertarik untuk mencari cara-cara yang baru untuk memahami seni Indonesia dalam pendekatan sejarah seni yang lebih interaktif, menarik, dan kontemporer. Khususnya, saya juga tertarik untuk mencari cara-cara untuk membuat hubungan dan koneksi yang baru dalam penelitian sejarah seni. Indonesia sebagai kepulauan atau archipelago adalah tempat dan negara yang sangat menarik untuk mencoba pendekatan secara tulisan dan pameran lebih eksperimental. Mengapa? Ada 3 alasan. Alasan pertama, supaya generasi seniman sesudah tahun 1998 bisa melihat gerakan mereka tercermin atau dalam teks dalam sejarah seni Indonesia. Motivasi ini masih sebuah work in progress karena prosesnya melibatkan bukan hanya saya, tapi kita semua di sini, ya. Dan alasan yang kedua adalah untuk menunjukkan sebuah perspektif lebih dalam, lebih beragam, dan sekali lagi sebuah perspektif yang lebih interaktif tentang seni Indonesia. Kepada peneliti, kurator, dan orang-orang masih pada umumnya dari Australia dan luar negeri. Pandangan dari Australia tentang Indonesia, mereka tentu saja ketahui Bali karena pariwisata, pengusaha atau dosen dari Australia mungkin sudah mengunjungi Jakarta kadang-kadang beberapa kali. Wisatawan yang lebih berani mungkin dan tertarik untuk mengalami budaya Indonesia mungkin akan mendatangi Jogja di sini untuk melihat seni rupa, makanan yang sangat enak, atau yang paling populer untuk melihat matahari terbit di Borobudur, ya. Namun di luar tempat-tempat ini dan beberapa pulau wisata lain seperti Flores atau Lombok, kesadaran orang Indonesia tentang budaya Indonesia agak terbatas. Misalnya, pendaftaran dalam mata kuliah bahasa Indonesia di beberapa universitas di Australia berkurang selama 20 tahun, ya, 30 tahun, ya. Karena itu, tingkat pembelajaran bahasa Indonesia saat ini sedang di titik
terendahnya sejak tahun 1970. Waktu itu tahun 70-an, populasi Australia sepertiga dari populasi sekarang hari ini. Ya, ini adalah persoalan yang sangat besar karena melalui bahasa Indonesia saya belajar di Universitas Melbourne tapi juga di Universitas Negeri Makassar. Saya pikir saya mengerti dan memahami lebih dalam kebudayaan Indonesia dan teman saya di Indonesia ya. Jadi saya pikir pembelajaran bahasa Indonesia tentang respect ya, untuk teman, untuk teman kerja, untuk semuanya. Dan ya, saya sangat khawatir tentang masalah di Australia sekarang tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, dan akhirnya alasan yang ketiga adalah untuk menghubungkan seni Indonesia baru sebagai bagian sejarah seni Indonesia secara antar pulau, tetapi juga secara internasional. Dalam bahasa Inggris, saya menggambarkan pola ini sebagai hubungan-hubungan intranasional dan internasional. Dari luar negeri dan khususnya dari Australia, ada kecenderungan untuk hanya berfokus pada sejarah seni rupa kontemporer Indonesia dari perspektif global. Konsep seni rupa kontemporer global misalnya biasanya berfokus pada biennale, pameran-pameran yang sangat besar dan seminar seniman Indonesia yang sering berpameran di dan melakukan perjalanan di luar negeri. Tetapi apa yang tersisa ya di dalam Indonesia, saya pikir di beberapa tempat dan seniman dari Indonesia mungkin ya kita harus berfokus pada keduanya, ya internasional dan internasional juga. Next slide, please. Oke, sebagai contoh tentang hubungan ini, pemandangan dari Australia selama, mungkin slide depan, please. Maybe back. Wait, maaf. Next one. Yeah, the next slide. Next one. This one. Maybe that one. Okay, I'll be back. Thank you. And yeah. Okay. Yeah. Oke, ya, selama ratusan tahun hingga tahun 1907, suku Aborigin Yolngu di Australia Utara menyambut nelayan dari Makassar untuk berdagang tripang di lautnya dari Australia. Jadi ada hubungan di antara Yolngu, suku Yolngu di Australia dan suku Makassar, dan itu ini terjadi, ini mulai sebelum Australia dijajah oleh Inggris pada tahun 1788. Ya, cerita perdagangan Australia antara Yolngu dan Makassar sangat terkenal dalam konteks Australia. Namun maaf. Cerita perdagangan Australia dan Yolngu dan Makassar sangat terkenal dalam konteks Australia. Ini adalah sebuah pameran dari bulan Desember, bulan November tahun lalu. Teman saya Abdi Karya
berpameran pameran ini dan pamerannya di mana di Broadmeadows di Victoria dekat Melbourne dan dalam pameran ini Abdi berpameran beberapa seniman dari suku Yolngu dan juga Makassar dan ya sangat menarik ya. Jadi ya sekarang ada lebih banyak kepentingan dan interest dalam sejarah ini dan saya pikir karena saya sudah tahu tentang hubungan di antara Australia dan Makassar, saya penasaran bagaimana seni rupa di Makassar ya. Namun menggunakan Makassar sebagai contoh lagi, ada beberapa orang Australia, kebanyakan bule, yang pikir Makassar adalah pulau, bukan kota. Ya, kadang-kadang mereka pikir Makassar sebagai kota fiksi, ya, seperti Atlantis, ya, dan ya, tetapi bukan ya. Makassar adalah kota yang terbesar di Indonesia Timur. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa di luar Jawa, di luar Bali, kesadaran tentang Indonesia di Australia, di tengah terdekat kami ya, agak terbesar dalam beberapa aspek, khususnya di luar Jawa dan Bali. Next slide, please. Oke, baik. Karena itu saya ingin menggunakan sejarah seni rupa untuk menunjukkan orang luar dan orang dalam sebuah perspektif baru, beragam dan lebih dalam tentang Indonesia. Bagaimana kita di Indonesia dan Australia, tapi juga di negara lain, bagaimana kita bisa saling berkenal atau get to know each other dengan cara yang lebih baik. Ini sebuah pertanyaan yang sangat besar dan juga sangat penting, khususnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Saya menduga konsep seni global adalah topik yang populer untuk peneliti Australia karena ada pameran yang sangat besar seperti Asia Pacific Triennial di Brisbane setiap 3 tahun yang didirikan tahun 1993, ya, saya kira. Juga ada instansi seperti Asia Arts di Universitas Melbourne, sebuah think tank yang menciptakan hubungan kesenian antara Australia dan hampir semua negara di Asia Pasifik. Ya, Asia Arts juga didirikan awal tahun 1990-an juga. Jadi pada dekade 90-an ada banyak kepentingan tentang seni rupa Indonesia dan seni rupa kontemporer dan seni rupa Asia. Karena acara-acara dan instansi seperti Asia Link dan Asia Pacific Triennial dari Australia, sejarah seni Indonesia biasanya terkait perspektif tentang sejarah seni Indonesia dari Australia, biasanya terkait dengan kegiatan dan karya seni rupa dari 1990-an juga, tapi apa yang terjadi sesudahnya ini sangat penting ya, karena sudah 26 tahun ya, dan karena ada banyak seniman muda yang menciptakan karya seninya hari ini, bagaimana generasi baru di
sejarah seni rupa, tapi juga karena sejarah seni rupa dipengaruhi oleh kegiatan tata kelola seni juga. Di mana ada sudut pandang seniman sudah tahun 90-an ini juga persoalan untuk seni secara seni rupa yang saya tulis. Sebagai tambahan peneliti dan kurator Australia, kapan mereka datang ke Indonesia? Biasanya datang ke Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali. Seperti yang sudah saya sebutkan, Jawa dan Bali adalah tempat-tempat yang lebih familiar kepada orang Australia pada umumnya. Kota-kota ini adalah di mana ada instansi sangat penting, misalnya ISI di sini, IKJ di Jakarta, ada Institut Kesenian Jakarta, dan ITB atau Institut Teknologi Bandung di Bandung juga. Karena lembaga seperti ini sangat terkenal ISI, ITB, IKJ, berkontribusi sangat besar dalam proyek penulisan sejarah seni Indonesia juga. Tapi bagaimana tentang seni rupa kontemporer Indonesia di luar tempat-tempat tersebut? Di luar Bandung, di luar Jawa, di luar Bali. Tentu saja Indonesia terdiri dari puluhan ribuan pulau tapi dari sudut pandang historiografi atau sejarah tentang sejarah, hanya ada fokus pada Jawa dan Bali. Bahkan saya ingin duduk dalam ruang seminar pada saat S1 saya. Ketika dosen saya bilang, ketika kami mengatakan seni rupa kontemporer Indonesia, biasanya maksudnya seni rupa kontemporer Jawa. Saya ingat, saya pikir, mungkin benar, tapi pernyataan itu membuat saya penasaran. Apa ada seni rupa kontemporer Indonesia di luar Jawa dan Bali? Dan jika ada, bagaimana kita bisa mencari cara-cara untuk melakukan sejarah seni Indonesia supaya beberapa pulau dan sudut pandang lain dapat termasuk dalam sejarahnya juga. Apakah kita bisa membuka penulisan dan pendekatan secara seni rupa untuk memahami sebuah perspektif lain? Itulah motivasi saya sekarang. Dan dalam semua proyek dan yang sudah saya lakukan, pada tahun 2022 saya memulai S3 saya di University of Melbourne. Seperti yang sudah saya sebutkan saya tertarik untuk memahami sejarah seni rupa Indonesia dalam konteks baru. Jika orang Indonesia sudah ketahui, jika orang Australia sudah ketahui seni rupa di Bali, Bandung, Jakarta, dan Jogja, bagaimana tentang di luar tempat-tempat tersebut? Bagaimana Indonesia Timur? Bagaimana Sulawesi? Bagaimana Makassar? Bukan kota fiksi. Saya sudah ketahui cerita-cerita seperti secara Tripang dengan perdagangan antara orang Makassar dan suku Aborigin Yolngu di Australia Utara. Dan saya tertarik. Tapi ada seni sejarah dan narasi lain di sana dan narasi lain di tempat seperti Indonesia Timur. Saya penasaran untuk meneliti lebih dalam tentang seni rupa Makassar. Disertasi saya bukan hanya tentang Makassar dan Sulawesi saja. Tentu saja termasuk contoh dari karya seni dari Jawa, Bali, Sumatera, dan Indonesia Timur pada umumnya. Tapi saya tertarik untuk memasukkan Makassar sebagai sudut pandang atau vantage point yang baru. Apakah tempatnya di mana kita melihat dan belajar sejarah seni Indonesia mempengaruhi pemahaman kita terhadapnya? Jika apa yang bisa kita lihat dari sebuah perspektif terbuka atau terdesentralisasi? Dengan ide-ide
seperti ini, saya mengambil keputusan untuk melakukan kerja lapangan sambil dirumahkan, diisi di sini. Ya, saya mau ke Makassar, ya. Jadi saya menyelesaikan kerja lapangan di Makassar, Jakarta, Bandung, dan Jogja 2 kali. Pertama kali pada tahun lalu, bulan Oktober sampai bulan Desember. Dan ya, kali yang kedua adalah sekarang dari Mei sampai Juni tahun 2024. Ya, next slide please. Maybe next slide please. Okay, baik, terima kasih. Oke, akses. Untuk mempresentasikan semua temuan saya dari kerja lapangan, saya ingin mengambil pendekatan yang lebih personal. Karena saya orang luar, saya menyadari bahwa kadang-kadang ada perbedaannya dan mungkin juga pengalaman yang baru. Tapi perbedaan bisa jadi hal yang baik juga. Tidak selalu hal yang negatif, ya. Dalam konteks ini, 3 tema yang saya seleksi untuk seminar ini terkait dengan pengalaman saya dan juga pengalaman teman saya, responden saya, dan beberapa galeri dan instansi dan ide lain dari perspektif dalam Indonesia. Ya, tema yang pertama yang ingin saya diskusi adalah konsep akses. Apa itu akses dalam konteks tata kelola seni? Akses adalah akses atau kadang-kadang accessibility dalam bahasa Inggris, artinya prinsip yang dan kemampuan untuk semua orang bisa mengakses, memahami, dan menikmati karya seni rupa tanpa memandang disabilitas, usia, latar belakang, atau status ekonomi, kaum, ya, beberapa faktor, ya. Ini termasuk berbagai aspek seperti penyediaannya, seperti penyediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas di galeri dan museum, penggunaan teknologi untuk menyajikan karya seni dalam format yang dapat diakses, serta inisiatif untuk menjangkau komunitas yang kurang terwakili, ya. Ya, akses juga berarti penyediaan informasi dalam berbagai bahasa dan format, serta kesempatan bagi semua orang untuk terlibat dalam proses kreatif. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan seniman dari berbagai latar belakang dan memberikan platform bagi suara yang beragam, ya. Dengan memperluas akses, seni dapat menjadi alat yang lebih inklusif dan transformatif, mempromosikan pemahaman dan apresiasi lintas budaya dan pengalaman juga. Dan dalam konteks sejarah seni, saya juga pikir penulisan secara bisa alat yang penting untuk mempertahankan prinsip akses, menulis tentang daerah baru dan belum dipahami, ya, yang belum dipahami lebih dalam, dan juga untuk mengarsipkan beberapa aspek dari sejarah seni rupa pada umumnya, bukan hanya secara seni rupa kontemporer di tempat baru, seperti misalnya Makassar, misalnya Flores, misalnya di mana saja, ya, juga di Jogja sekarang. Next slide, please. Okay.
ketika saya melakukan ke lapangan, saya mengalami prinsip akses beberapa kali. Saya akan mulai dengan sebuah contoh yang mungkin lebih familiar. Maaf, saya lupa caption. Ini adalah beberapa foto dari sini, dari Galeri RJ Gadamsi yang menamarkan Jogja International Disability Art Biennale yang kedua tahun lalu ya. Pengalaman saya mengunjungi pameran itu sangat menarik, konsep kuratorial sangat inklusif, dan karya seni rupa dari sekitar 12 negara termasuk. Sebagai pameran Biennale, semoga pamerannya tetap terjadi setiap 2 tahun. Saya sendiri adalah orang dengan disabilitas juga, gangguan pendengaran saya dan gangguan penglihatan saya. Karena itu, selama beberapa tahun saya berpikir tentang konsep akses dalam interaksi sehari-hari, dalam pekerjaan dan ekosistem kesenian juga. Untuk saya, Jogja International Disability Art Biennale memberi ruang untuk beberapa seniman yang mungkin terpinggirkan dalam ruang-ruang seni rupa yang lebih arus utama, lebih mainstream ya. Acara seperti ini mempromosikan sharing dan exchange. Slide please. Makasih. Oke. Satu pameran yang lain yang juga menarik untuk memahami konsep akses adalah pameran Capturing Silence dengan karya seni rupa oleh Albert Yonathan Setiawan, seorang seniman keramik. Saya yakin kalian ingin ingat pameran ini juga bulan Oktober dan November tahun lalu. Dengan karya seni keramik, Albert membuat bentuk-bentuk dan patung terbuat dari tanah liat. Kebanyakan seperti ilusi optik. Dan dengan gangguan penglihatan saya tidak bisa melihat karya seni ini langsung tanpa mata saya gemetar. Dengan getaran juga ya, shaky ya. Objek-objek bergerak di ruang galeri karena cahayanya dan karena ilusi optik ruangnya tidak tenang, tidak diam juga ya, tapi bergerak puting, tapi tidak secara buruk. Dan dalam jurnal saya untuk ke lapangan malam itu tentang pengalaman yang saya tulis. Namun apakah diam harus berarti statis? Silent seperti statis ya. Apakah refleksi selalu diam? Saya rasa saya menyadari di ruang pamerannya bahwa mungkin tidak harus dipahami seperti itu. Dan itulah yang dapat dilakukan oleh seni yang baik, menciptakan ruang terbuka dan reflektif untuk melihat dan menunjukkan sebuah cara lain dalam memandang sesuatu ya. Oleh karena itu, akses artinya memberi ruang untuk mempertimbangkan perspektif yang baru, yang unik, yang pluralistik. Ruang untuk beberapa ide dikembangkan di kedua pameran ini di sini di International Disability Biennale dan juga di Capturing Silence. Akses menjadi konsep sangat penting untuk mengundang audiens baru dan perspektif baru ke dalam ruang pamerannya. Slide depan, please. Oke, representasi. Nah, akses adalah konsep yang penting untuk mempromosikan kesempatan dan pengalaman baru, khususnya untuk beberapa kaum yang terpinggirkan. Tapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana akses bisa membentuk
sebuah perspektif baru tentang sejarah seni rupa dan juga kurasi seni rupa, pameran seni rupa juga. Seperti visibilitas atau visibility, jika akses membuka jika konsep akses membuka kesempatan yang baru kepada seniman, bagaimana kita memasukkan perspektif ini dalam sejarah seni? Ini kenapa saya tertarik untuk mencari sebuah perspektif lain untuk memahami sejarah seni Indonesia di Makassar. Walaupun ada kesalahpahaman dari peneliti Australia bahwa tidak ada seni rupa di Makassar, saya ingin menantang pandangannya Makassar untuk memahami bagaimana ekosistem seni rupa di sana atau seni saja di sana, as a concept, ya. Dan pengalaman itu, bagaimana untuk menulis sebuah narasi baru untuk sejarah seni rupa kontemporer. Oke. Oh ya. Dan melalui pengalaman itu, bagaimana untuk menulis sebuah narasi baru untuk sejarah seni rupa. Ini terkait dengan motivasi terutama saya dalam disertasi saya, supaya generasi-generasi seniman sudah tahun 1998 ya bisa melihat gerakan mereka tercermin dalam sejarah seni Indonesia. Tapi bukan hanya generasi seniman yang lebih muda, juga sudut pandang dari daerah as well, ya. Kita harus coba untuk mencari pendekatan sejarah seni Indonesia yang lebih representatif tentang pengalaman kepulauan, ya. Jika seni rupa hanya berkonsentrasi dalam sudut pandang Jawa dan Bali, mungkin sulit untuk ingat bahwa kepulauan Indonesia sebetulnya sepanjang Nias ke Papua, ya. Dan bagaimana untuk merepresentasi sebuah kepulauan yang sangat beragam seperti ini dalam konteks Kartololis ini, saya tidak tahu, saya belum tahu, masih agak sulit untuk satu orang menjawab pertanyaan itu. Tapi ya, masih agak sulit karena geografi Indonesia sangat luar biasa, ya. Tapi juga mungkin kita akan memasukkan perspektif geografi luar biasa dalam beberapa pameran, ya. Namun beberapa konsep yang sangat menarik muncul ketika saya di Makassar, khususnya di sini ruang kolektif untuk sastra dan kesenian dalam konteks seni interdisipliner. Foto-foto di sini dari slide di sini adalah dari kolektif Kata Kerja, sebuah kolektif di Indonesia, kolektif perpustakaan, ya, didirikan oleh An Mansur, ya, oke. Pada tahun 1999, Makassar menjadi kota yang pertama untuk mendirikan sebuah Makassar menjadi kota yang pertama di luar Jawa untuk mendirikan sebuah ruang kolektif. Kolektifnya bernama Tanah Indi. Dibandingkan dari Taring Padi di Jogja di tahun 1998 atau House of Natural Fiber, saya pikir juga 1999 di sini di Jogja juga. Misalnya Tanah Indi tidak hanya berfokus tentang seni rupa, tapi lebih seperti kolektif sastra dan jurnalistik, ya. Selama 25 tahun Tanah Indi juga mempamerkan
beberapa karya seni rupa dan proyek seni dalam ruang publik juga. Jadi tanah ini menarik karena kolektifnya lebih interdisiplin. Meneliti beberapa acara dan kegiatan sesudahnya, ada warisan untuk generasi baru tentang kolektif dan kelompok sastra dan teater di Makassar yang sangat terkenal. Khususnya teater, it has a long history di Makassar. Dari pandangan saya, budaya sastra dan teater kontemporer yang sangat kuat di Makassar pada awal tahun 2000-an telah memicu gelombang pemikiran baru untuk memahami seni rupa kontemporer di Makassar. Sekitar tahun 2010-an, gerakan kolektif sastra seni ini mencapai puncaknya. Pada tahun 2011, ada ruang kesenian yang baru, namanya Rumata Atpe. Rumata didirikan oleh dua pendiri, Lili Yulianti Farid yang meninggal tahun lalu, dan sutradara film Riri Riza. Rumata adalah ruang antardisiplin juga, menghubungkan beberapa disiplin seperti film, sastra, seni, dan pertunjukan. Dalam percakapan dengan Riri Riza, dalam turut sekarang, tentang sejarah Rumata Atpe, Riri menyatakan bahwa melalui Rumata, beberapa acara dan kegiatan didirikan oleh untuk menghubungkan kesenian dan perfilman Makassar dengan jaringan internasional, biasanya melalui Asia Tenggara dan Australia. Walaupun kesempatan untuk seniman daerah sebelum Rumata sangat terbatas, sesudahnya ada lebih banyak. Jadi pada tahun-tahun setelah tahun 2011, lebih banyak ruang sastra seni muncul di Makassar. Mungkin bisa jadi Rumata efek, selain tanah Indi ada kata kerja, sebuah kolektif sastra dan perpustakaan yang didirikan oleh penyair Aan Mansur pada tahun 2014. Sesudahnya tahun 2015, sebuah kolektif yang ruang musik Prolog Ekosistem didirikan. Tahun 2018 juga sebuah kolektif sastra dan penelitian budaya, juga perpustakaan bernama Riwanua didirikan oleh Miwan Andan, salah satu anggota dari Ruang Rupa yang tinggal di Makassar. Dan sesudahnya juga tahun 2019 sebuah kolektif baru didirikan juga, Siku Ruang Terbaru. Jadi mixed media, ada beberapa kegiatan dan fungsi dalam Siku. Dan dengan pendekatan dan cara-cara yang berbeda, generasi muda di Makassar sedang menggunakan beberapa platform untuk membuat ruang atau kolektif regional dan kadang-kadang internasional juga, melalui peningkatan jumlah kolektif seni sastra atau ruang kesenian yang autentik dan kontemporer. Warga Makassar menemukan cara baru untuk mempresentasikan pengalamannya dalam ekosistem kreatif. Jadi untuk saya, khususnya sudah kembali ke sana di bulan Mei, saya pikir saya lebih suka bereferensi seni Makassar, bukan hanya seni rupa, tapi seni saja, seni apa saja, sastra, pertunjukan, seni juga, seni dan film
semua bagian dari ekosistem seni di Makassar. Dan di sini dari Jogja, kita di luar Makassar sekarang di luar tempat regional apa saja, dan sebetulnya di salah satu pusat seni kontemporer Indonesia yang paling penting. Namun dengan posisi ini dan khususnya dari disiplin tata kelola seni, sebaiknya kita harus mencari ide-ide untuk menghubungkan, memahami dan merepresentasi perspektif dari daerah region dan pulau lain di Indonesia. Next slide, please. Okay. Mungkin next slide, ya. Okay, inklusivitas. Maaf, catatan saya nearly run out, ya, hampir habis, tapi poin yang terakhir untuk presentasi saya adalah tentang inklusivitas dalam bahasa Inggris, inclusivity. Inklusivitas adalah praktik dan prinsip yang sangat penting untuk memperluas perspektif secara seni Indonesia dan tata kelola seninya juga. Inklusivitas memberi konsep akses dan representasi bersama. Sebagai pendekatan sharing dalam cara yang lebih terbuka, lebih aman, lebih beragam juga. Catatan saya habis, tapi I'll just speak at the top of my head for a few more minutes. Tentang inclusivity. Ketika saya di MUIF 2 pekan lalu di Makassar, MUIF adalah Makassar International Writers Festival, dan MUIF diadakan di Benteng Rotterdam, Fort Rotterdam. Salah satu tempat di Makassar sangat penting, sangat bersejarah karena beberapa faktor, tapi ini juga Benteng Rotterdam juga adalah tempat yang mungkin paling publik dalam Makassar, ruang publik dalam beberapa bagian di kota, di Jogja, seperti alun-alun, tapi di Makassar, untuk kesenian, Benteng Rotterdam sering digunakan untuk beberapa pertunjukan, pameran, festival, jadi tahun ini di MUIF adalah tahun terbesar untuk festivalnya. Saya kira teman saya bilang mungkin ada 150 program di sana hari ini, tahun ini, Jadi saya kira pada 2023 ada kira-kira 75 tapi karena tahun ini that is like 2 kali, 2 kali lebih banyak, doubling, dan karena itu saya pikir dengan nongkrong dengan beberapa teman saya di Makassar, mereka percaya bahwa di Makassar sekarang MUIF
punya lebih banyak, saya tidak tahu, momentum ya, lebih banyak motivasi, lebih banyak percayaan diri ya, lebih like more confidence, lebih ya. Dan saya pikir ya untuk konsep inklusivitas bahwa ada 150 acara atau public programs atau panel atau kegiatan lain. Saya pikir, wow, itu banyak ya. Di Australia ketika ada Rights Festival di Australia tidak ada that many events ya, tidak ada banyak. Dan sekarang saya pikir MUIF adalah contoh, misalnya inklusivitas di apa? Maaf, like to be followed, ya. Yeah. Oh, tidak apa-apa, I'm fine. I just wondered. Yeah. Dianut, yeah, like to be followed, yeah, to be embraced, yeah. Dan saya pikir karena itu MUIF karena konsep inklusivitas ada beberapa narasi, ada beberapa diskusi, ada beberapa topik-topik dalam tema utama mothering dan karena itu saya pikir ada banyak narasi dan cerita yang di generasi, like to be generated ya. Dan saya pikir ini sangat menarik untuk menggunakan konsep seperti sharing, seperti komunitas, seperti grassroots, seperti aktivisme di dalam konteks festival ya, konteks Rights Festival. Dan karena itu ketika kita menganut semua perspektif, semua sudut pandang, kalau kita kalau kita menggunakan perspektif dari regional tapi juga dari kota pusat dan juga dari international dan juga dari intranational, kita melihat sebuah aspek seperti kepulauan Indonesia lebih dalam, lebih beragam, lebih interaktif, lebih inklusif. Dan saya pikir mungkin itu saja tentang penting Rotterdam, tapi dan mungkin itu saja untuk presentasi saya. Tapi semoga presentasi saya bermanfaat. Semoga tema-tema akses, representasi dan inklusivitas mungkin menarik untuk menganggap dianggap dalam konteks tata kelola seni ya. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus sama Kathleen. Dan saya kira beberapa hal yang mungkin kita bisa simpulkan. Dari uraian panjang ya, saya kira yang telah disampaikan oleh Kathleen, ini memang jenis penelitian yang menurut saya masih dalam proses gitu ya. Jadi ini adalah satu hasil dari rincian apa yang telah diobserv oleh si Kathleen.
telah melakukan tatap muka dalam bentuk wawancara, melakukan observasi di sejumlah kota. Kemudian juga sambil lalu mungkin kita bisa membayangkan Kathleen ini kan secara geografis quite far away from Indonesia gitu ya. Jadi Anda bisa bayangin kalau seandainya kita dalam posisi yang bertukar, mungkin juga itu akan dialami oleh kita. Yaitu misalnya apa yang sudah ditekan oleh Kathleen ini tentang paradigma antidisiplin. Ini saya kira cukup menarik ya, terutama cara dia memotong sejarahnya setelah 98. Paradigma antidisiplin. Lalu yang kedua, bagaimana Kathleen mengingatkan keterkaitan antara akses, representasi, dan inklusivitas. Ini tiga hal yang dia akuin sendiri bahwa pendekatan ini disengaja sebagai satu metodologi yang eksperimental, tidak linear, sehingga kemudian manfaat untuk kita, saya kira kita bisa membayangkan keterkaitan tiga hal itu ya, akses, representasi, dan inklusivitas. Kemudian yang ketiga yang saya kira juga cukup menarik, yaitu adalah titik pangkalnya. Kathleen tadi menegaskan, memberi highlight, bukan Jawa Bali sebagai titik pangkal, tapi adalah Makassar, Sulawesi, yaitu Makassar. Dan di abad lampau, Makassar itu salah satu titik penting dalam jalur perdagangan maritim. Ia kemudian berhubungan terhubung dengan dunia internasional. Kalau kita ngomong globalisasi, sebetulnya telah lama globalisasi terjadi di hubungan antara Makassar dengan dunia internasional. Kathleen tadi juga menyinggung bagaimana Makassar, pelabuhan itu juga terhubung dengan sisi utara Australia, right? Jadi ini kita bisa membayangkan bagaimana Kathleen dalam penelitiannya ini mencoba mempertautkannya dengan perspektif archipelago, yang kepulauan. Yang kita sendiri yang mungkin besar di Jawa ini, barangkali kita perspektifnya juga sudah given gitu ya, terberi seperti ini. Mungkin kalau kita juga dalam posisi Kathleen dan memandang Indonesia itu sebagai negara kepulauan, belasan ribu pulau dan banyak sekali ragam bahasa dan juga etnis. Jadi ini kita bisa paham bagaimana Kathleen harus memutuskan untuk memilih perspektif yang tidak makro, tapi dia cukup spesifik ngomong soal misalnya dari Bangrat Makassar. Ini saya kira kita bisa mulai untuk memperkaya Kathleen dari arah manapun. Kathleen telah membuka diri, mau kita bisa mengkaitkannya dengan konteks akses, konteks representasi maupun konteks inklusivitas. Apa yang dimaksud inklusivitas sudah disampaikan oleh Kathleen tadi ya, beberapa hal yang terkait dengan aktivisme disabilitas, lalu kemudian representasi juga ada beberapa karya yang sudah diperlihatkan gitu ya. Terus kemudian akses ini soal relasi, bagaimana pengetahuan itu bisa didapat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin langsung aja. Saya melihat ada Mas Iwan Wijono. Makasih, Bu. Panitia atau gimana? Boleh bantu mic? Ini aja ya. Ya. Kemarin ramai tuh kemarin. Ya, hello, saya Iwan Wijono. I used to be aktivis zaman Orde Baru, 90s. So saya bisa bicara perbedaan sebelum 98 dan setelah 98. Orang tua nggak ada sih. Kalau ada kesempatan lain waktu, kamu bisa interview saya. Saya melewati situasi yang berat dengan sedi rupa di zaman Soeharto. Beberapa teman mungkin yang masih hidup di zaman itu tahu apa yang kami lakukan. Kalau dahulu, bagaimana memvisualkan ide, karena situasinya sangat terbatas dan diawasi. Isu publik, ruang waktu itu berubah-ubah dan tidak selalu di dalam pameran, begitu. Dan jadi kita harus berpikir keras. Media teknis yang berubah-ubah, tetapi mudah dipahami oleh siapapun, karena pesan politiknya harus sampai. Dan kita justru jadi belajar apa itu keindahan, itu adalah peristiwanya.
bukan visualnya. Seindah visualnya apapun, kalau nggak jadi peristiwa, tidak ada yang paham. Pertemuan antara publik, isu publik, ruang dan waktu itu adalah keindahannya itu sendiri. Nah, kalau 98 saya perhatikan, bukan memamerkan idenya, memvisualkan idenya, tapi mencari visual. Kalau visualnya sudah ketemu, dia pertahankan terus, menjadi karakternya, begitu. Dan lebih cenderung konservatif justru. Media tenisnya diulang-ulang, ruangnya cenderung indoor, dan juga tidak ada diawasi oleh siapapun, kecuali sangat sensitif sekali ya, kecuali viral oleh netizen, kemudian baru banyak orang marah baru. Kan sekarang sudah terbuka, sangat demokratis, sangat saling kontrol, dan kemudian ada pergeseran, apa itu keindahan, apa itu kesuksesan, itu juga ada pergeseran juga. Saya ingin bicara tentang penting dalam memahami apa itu seni tradisi, apa itu seni modern, dan apa itu seni kontemporer di Indonesia. Kalau lain waktu bisa bicara panjang. Kalau tradisi itu dia bekerja secara kolektif untuk harmoni masyarakat, leluhur, dan alam. Kalau modern mengembangkan bagaimana visual itu bisa menjadi pemahaman baru dalam karir. Kalau kontemporer, dia bagaimana karya-karya terbarunya menjadi kontekstual. Dan di sini permasalahannya tradisi dikembangkan menjadi pariwisata, bukan menjadi kontemporer yang punya lokalitas kontekstualnya sendiri. Kalau saya di luar Jawa itu kadang-kadang mereka melihat seperti ingin di Jogja atau di Jakarta. Nah, jadi membingungkan begitu. Apalagi ya. Saya sendiri banyak aktif di street art dan performance, agak jarang di indoor. Jadi inklusif itu sudah dari awalnya. Bagaimana lokalitas kita itu di komunitasnya dan interlokalnya juga di komunitasnya kadang-kadang tidak terhubung dengan mainstream sama sekali. Kemudian yang paling penting kesenian sekarang itu bagaimana bisa mendampingi masyarakat menuju post antropocene dan post human karena kondisi krisis iklim, krisis pangan, krisis energi, dan krisis kemanusiaan. Jadi sekontemporer-kontemporernya kalau autis untuk perkembangan seni itu sendiri, hari ini kondisi bumi dan manusia sedang emergensi, jadi kesenian harus berdampingan dengan emergensi global. Terima kasih. Mungkin ada yang mau mengelaborate atau kalau belum saya langsung ke Kathleen, tapi mungkin untuk Kathleen. Pertanyaan Iwan ini adalah representasi dari sosok yang banyak melakukan kiprah di tahun reformasi ya. Karena itu dalam penelitian Kathleen yang pasca 98 ini saya kira relate, saya kira berkaitan gitu. Dan juga soal ngomong aktivisme ini juga bicara masalah aspek tekstualnya yaitu karya. Bagi Iwan karya yang ideal itu adalah mungkin dalam perspektif Iwan setidaknya karya itu kontekstual. Tidak hanya berurusan dengan soal artistik tapi juga berkaitan dengan sikap perubahan dalam memandang kondisi objektif ya, misalnya kondisi sosial. Lalu yang ketiga, saya kira untuk Kathleen bisa mengelaborate bagaimana dengan perspektif anti disiplin ini, saya kira Iwan ini sangat menegaskan bahwa praktik anti disiplin itu mungkin bagi Iwan telah lama dipraktikkan di dalam kesadaran dia sebagai seniman dan juga seorang aktivis. Apakah ini betul, Kathleen, atau bagaimana? Nah, saya juga ingin tahu. Do you understand what I think? Yes. Yeah. Oh, say so. Yeah. Yeah.
maaf, bisa ulangi karena alat pendengaran saya like not working ya. Oke, Tidak apa-apa, fine, it's ya. mungkin Kathleen boleh merespon langsung apa yang disampaikan Iwan. Iwan, Ya. apa namanya? Silakan. Silakan bisa direspon atau bisa dijawab langsung aja. Ya. Saya pikir konteks yang saya tahu lebih dalam adalah konteks kata. Saya pikir di sana sekarang dengan mereka menggambarkan gerakan mereka sebagai literacy movement ya untuk gerakan literasi dan ruang itu adalah di mana ada kebanyakan aktivisme dari channel-channel seperti itu juga penelitian dan karena itu saya pikir mengenai konsep why only visual art ini adalah konsep yang saya membahas dalam disertasi saya karena sebetulnya ketika saya di Makassar dua minggu lalu saya ingat saya pikir wow untuk saya di dalam gerakan aktivisme, gerakan seni rupa, gerakan many things ya di mana di Makassar maaf ada artinya seni rupa di sana atau seni di sana sangat untuk saya sangat berbeda dari di Jogja di sini di Jakarta di Jawa pada umumnya dan saya pikir like definisinya like sedikit ya berbeda dan karena itu untuk membahas tentang seni aktivisme pada umumnya seni gerakan seni pada umumnya juga itu diharuskan sebuah framework yang berbeda, yang lebih inklusif, yang lebih diperluas, diharuskan untuk memahami sejarah seni Indonesia untuk memasukkan beberapa aspek tentang aktivisme tentang seni pada umumnya bukan hanya seni visual karena sekarang saya pikir karena disiplin karena saya belajar bahasa karena saya belajar seni rupa di Australia dan karena itu framework saya untuk menulis seni rupa Indonesia atau sejarah seni rupa pada umumnya saya pikir S3 saya adalah proses of undisciplining seni kontemporer, tetapi khususnya seni kontemporer Indonesia karena untuk saya sedikit tidak nyaman dengan cara
sejarah seni rupa Indonesia dipahami dari Australia karena ya saya pikir tapi like ini karena semuanya di Australia disiplin untuk menulis seni rupa secara seni rupa dalam satu cara dan sesuratnya sekarang ya itu proses undisciplined ya karena itu kita harus mencari cara bukan hanya untuk menulis seni rupa secara seni bukan hanya visual tapi juga performance tapi juga bukan hanya tentang menulis tapi juga tentang undisciplined juga like dua kegiatan Baik, ada yang mau merespon lagi? Silakan, Mas Rido atau Aga. Ada, Aga, boleh. Halo, Kathleen. Sebenarnya kalau membahas topiknya Catherine soal pasca reformasi, apalagi tadi Catherine lebih banyak membahas soal Sulawesi, khususnya di Makassar. Ya memang sih kalau aku sendiri sebagai represent dari generasi muda di Indonesia ya mungkin ya. Aku sebenarnya lebih penasaran ya bagaimana pandangan Kathleen nih, sorry. Tentang dinamika yang ada di Makassar itu sendiri. Karena mungkin kalau kita bicara dinamika di Jawa dan Bali itu sudah hampir bisa dibilang cukup gampang diakses. Tapi belum tentu untuk di beberapa daerah yang lain karena mungkin di Jawa dan Bali sudah cukup mapan. Ya meskipun mapan dan tidak mapan juga tipis-tipis masih perlu dikulik lagi gitu. Tapi poinnya sebenarnya Indonesia hari ini itu mengalami satu pergeseran cukup serius. Jadi malah saya ingin tanya sama Catherine bagaimana pandangan Catherine melihat dinamika yang ada di Makassar itu sendiri dalam kepentingan kajiannya si Catherine. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Tentang bagaimana tidak Makassar sendiri di Makassar. Can you tell me about art in Makassar in your attention? Oke, karena saya tertarik untuk meneliti seni Makassar karena sebetulnya saya berkolaborasi dengan 3 pembimbing di Universitas Melbourne. Ada bulan menyarankan, mungkin Kathleen harus ke Makassar untuk disertasinya, untuk kerja lapangan. Mungkin Kathleen, saya tidak tahu, kami harus mempelajari secara seni Makassar lebih dalam dan saya penasaran. Ini menarik. Tapi dalam percakapan itu juga ada pembimbing lain yang bilang, saya tidak tahu apakah ada seni rupa kontemporer di Makassar. Dan karena, begitu, saya akan go and find out di Google ya. Saya akan mencari, apa di Makassar. Bagaimana di Makassar? Dan karena itu, sebetulnya Makassar sangat penting untuk sejarah pasca reformasi, khususnya pada 1999, karena pada waktu itu ada Makassar Art Forum. Makassar Art Forum adalah salah satu pameran besar
diadakan oleh beberapa orang, tapi khususnya Halim Hadeh tinggal di Solo sekarang, tapi untuk Makassar Art Forum ada banyak seniman pertunjukan, musisi, penari, banyak orang yang datang ke Makassar untuk ke Makassar, ke Fort Rotterdam actually, ya, ke Benteng Rotterdam. Dan karena itu ada saya kira 25 orang seniman kontemporer dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta yang datang ke Makassar untuk memamerkan karyanya, ya, di sana. Dan semua 25 seniman sangat terkenal sekarang, ya. Jadi mereka mengambil keputusan untuk ke Makassar pada tahun itu untuk ya, Makassar Art Forum. Dan saya pikir, wow, ini sangat menarik. Tapi sesudahnya ada beberapa acara, ada beberapa pameran, ada beberapa acara pertunjukan, seni pertunjukan, khususnya ada forum seni pertunjukan bernama Journal of Moment Art yang mulai tahun 2000 sampai tahun 2003 di Makassar. Beberapa orang menghadiri Journal of Moment Art juga, seperti Afriza Malna, seperti Halim Hadeh, seperti lots of people, ya. Tapi sesudah tahun 2003, untuk mencari sejarah seni rupa hanya di Makassar, sejarah seni rupa kontemporer di Makassar, tidak ada banyak yang terjadi di sana. Masih ada acara, tapi bukan hanya tidak sebesar Makassar Art Forum, ya, atau Journal of Moment Art. Jadi ada gap, ya, ada kira-kira 10 tahun sebelum Rumah Art Space didirikan. Saya pikir ini waktu itu tahun 2011 itu pasca reformasi juga, dan saya pikir dalam disertasi saya juga saya belum memasukkan faktor ini dalam presentasi saya, tapi karena ada art market boom pada tahun 2007, saya pikir dalam disertasi saya meneliti post art boom sebagai yang sama dengan pasca reformasi. Tapi ya, dengan beberapa acara seperti Rumah Art Space didirikan tahun 2011, dan sesudahnya ada terus ada lebih banyak kegiatan, ada kata kerja, ada prolog, ada juga Makassar Biennale. Dan karena itu, dan karena juga melalui Rumah Art Space, Lili Yulianti Farid didirikan Makassar Writers Festival, dia sendiri MUF, dan juga Riri Riza mendirikan C-Screen Academy juga untuk
filmmakers datang ke Makassar untuk beberapa workshop, beberapa pameran, film screening, ya, banyak kegiatan dan karena D-Screen, karena NUF, karena Makassar Biennale dan beberapa kolektif didirikan juga. Saya pikir sesudah tahun 2010 ada banyak momentum untuk seni Makassar dan khususnya sekarang. Tapi karena tidak ada belum ada banyak ditulis dalam sejarah seni rupa di antara awal tahun 2000-an dan awal tahun 2010 agak sulit untuk menulis seluruh disertasi saya tentang seni rupa Makassar karena ya belum ada banyak acara untuk menulis dalam ya cara seni rupa dan juga saya juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang tempat di luar Makassar juga karena ada beberapa crossover juga jadi temu di antara Makassar dan di Jawa, di Bali, di beberapa tempat lain. Hampir seperti semua seniman yang saya diskusi dalam disertasi saya berkolaborasi dengan mereka beberapa kali dan saya pikir ini menarik karena itu untuk saya itu menunjukkan sebuah jaringan yang lebih besar dari satu tempat dan saya pikir dari Australia dan mungkin juga dengan beberapa percakapan di Jogja ada persepsi bahwa seni Makassar terisolasi, itu daerah, itu jauh sekali, dan sebetulnya kalau ada international dan international jaringan, kita bisa melihat bahwa sebetulnya tidak terisolasi ya. Sebetulnya ada jaringan yang mulai di Makassar tapi ke Ternate, ke Surabaya, ke Aceh, ke Scotland, ke Jepang, ke Bali, ke Korea, ke Australia, ya. Jadi ya, saya pikir untuk memasukkan Makassar sebagai sebuah bagian sangat penting untuk sejarah seni rupa menjadi perspektif baru, ya, perspektif baru dan perspektif lebih luas juga. Oke, saya mendapat beberapa insight dari obrolan ini, diskusi ini. Yang pertama tentu aja persoalan pendekatan sejarah, historiografi sejarah yang ya kalau dibilang eksperimental atau alternatif ya lebih kurang seperti itu karena ini tidak biasa di Indonesia. Ini jelas banget. Saya juga tidak bisa membayangkan hasilnya nanti seperti apa.
disertasi Kathleen nanti seperti apa saya juga belum tahu. Saya sebenarnya ingin bertanya kira-kira kesimpulannya seperti apa ya gitu ya. Dari perjalanan dia Australia ke Indonesia atau ke Makassar, dari Australia ke Jawa dan Makassar gitu, atau ke Sulawesi. Yang kedua adalah persoalan munculnya kata sejarah ini membuat kita juga jadi lebih sadar bahwa Makassar itu memang satu entitas yang tergolong jarang disebut, bahkan mungkin hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah seni rupa gitu. Padahal di tahun 30-an atau saya kalau nggak salah saat Belanda masih ada di Indonesia, ada satu mahasiswa tata kelola seni yang mendapatkan arsip ataupun informasi terkait dengan pameran seni rupa di Manado. Di Manado itu pernah terjadi pameran sebelum Hengantung, bahkan pameran pertama di sana. Jadi sejarah seni rupa Sulawesi sendiri sudah sangat menarik untuk kita selami. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya mendapatkan katalog. Kebetulan saya tukang arsip, jadi saya cari-cari katalog ke Sulawesi tanpa harus ke sana. Saya mendapatkan katalog pameran tahun 70-an. Pameran seni rupa, seni lukis terutama, baik yang terjadi di hotel-hotel yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kampus Universitas Negeri Makassar. Ternyata itu luar biasa banyak sebelum bahkan terjadinya Makassar Art Forum. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang pameran seni eksperimental. Nah, kalau sekarang mungkin disebut performance art gitu. Terjadi di sana di beberapa titik seperti di pantai. Saya lupa namanya, tetapi itu terjadi di ruang-ruang outdoor gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Makassar sebenarnya sudah bergerak dalam dekade 70-an bahkan terkait pameran seni rupa, dalam hal ini tata kelola pameran gitu. Nah, bagaimana kemudian Kathleen mengelaborasikan temuan-temuan arsip ini ke dalam disertasinya nanti? Karena dia pasti akan cerita tentang seni rupa di Makassar kan. Nah, memang benar ini persoalannya tata kelola seni, karena bukan manajemen seni. Tata kelola seni itu ini Kathleen sedang bergerak di wilayah bukan sekedar bagaimana membuat pameran, tetapi Kathleen bertugas menghubungkan antar pameran. Ini gimana nih tata kelolanya ini? Termasuk tadi misalnya bagaimana hubungan antara tempat atau ruang yang dipakai seperti Fort Rotterdam itu sebagai ruang di mana di situ terjadi banyak aktivitas berkali-kali dipakai untuk pameran atau pertunjukan dan sebagainya, itu akan jadi pembahasan tersendiri bagi Kathleen di disertasinya nanti. Saya yakin disertasinya akan tebal ini kalau misalnya, apalagi ini yang pertama, menurut saya pertama menyentuh arena di luar Jawa dan Bali yang selama ini sangat kurang ditulis. Meskipun kita masih ada Sumatera ya, Padang, Bukit Tinggi dan sebagainya yang belum juga tersentuh oleh banyak Indonesianis maupun penulis Indonesia sendiri. Ya, itu elaborasi yang mungkin saya bisa tangkap dari diskusi kali ini. Dan tentu ini pekerjaan besar bagi Kathleen untuk bisa menyelesaikan disertasinya. Ya karena tantangannya ini baru pertama yang orang bisa membayangkan hubungan antara intra dan internasional, antar negara begitu. Sehingga ini juga menjadi hal yang kompleks dan saya sangat ingin tahu hasilnya seperti apa, termasuk bagaimana tata kelola perbandingan antara pameran-pameran yang terselenggara di Australia atau di Jawa dan Makassar. Indonesia aja seperti Jawa dan Sulawesi aja sudah berbeda cara menghadapi, meskipun yang di masa sekarang yang kontemporer mungkin ada kesamaan pengelolaan kan. Tetapi ketika tahun 70-an ada
ada banyak hal yang mungkin menjadi perbedaan meskipun bisa jadi itu tidak terjadi di Makassar misalnya, tapi terjadi di Jawa pada tahun yang sama misalnya. Padahal kita tahu di Jawa ya pameran banyak sekali pada dekade yang sama. Nah, itu bagaimana pengaruh lembaga pendidikan seperti ISI Yogyakarta maupun Universitas Negeri Makassar yang notabene dosen-dosen Universitas Negeri Makassar dulunya IKIP apa sebelum Makassar itu apa namanya? Ujung Pandang ya. Itu alumninya dari sini gitu, mengajar di sana. Nah, ini pasti akan jadi cerita menarik kan, bagaimana transformasi pengetahuan seni, kurikulum. Wah, ini tata kelola banget nih. Lebih kurang kayak gitu Pak Sujud. Jadi moga-moga hari ini meskipun kita belum bisa mendapatkan banyak hal atau ending atau kesimpulan yang yang kompleks jadi sederhana, tapi kita bisa membayangkan bahwa pekerjaan Kathleen luar biasa nanti beratnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mika. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mika sudah bagian dari konklusi ya. Eh, apa namanya? Jadi apa? Karena Pak Mika banyak berurusan dengan arsip dan dia juga beliau juga seorang sejarawan. Jadi beririsan dengan apa yang diteliti oleh Kathleen, saya kira juga beririsan dengan apa minat kita pada tata kelola seni itu ya. Jadi bagaimana apa hubungan antara event pameran ini juga mau dikaitkan. Saya setuju dengan Pak Mika tadi bilang bahwa ini masih apa namanya riset awal. Jadi mungkin nanti kita nunggu hasil pembacaan berikut di riset selanjutnya. Kathleen, Ya. iya. Mungkin sementara itu dulu Kathleen atau ada yang mau ditambah sebelum saya close? Do you want to end up this your presentation or do you want to add something before I close this? Thank you. Oke, kita sekali lagi beri aplaus pada Kathleen. Terima kasih untuk teman-teman pada Zoom. Terima kasih banyak untuk apa perhatian dan apa keterlibatannya. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Wah, wah, terima kasih banyak teman-teman yang ada di Zoom yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman yang ada di dalam gedung jurusan Tata Kelola Seni. Terima kasih Kathleen, thank you Kathleen. Terima kasih Pak Sujud sudah membawa topik pada Kelola Artok ke-30 ini. Teman-teman tunggu aja Kelola Artok berikutnya, nanti akan ada di akun TKS_ISIYK, terus ada juga di HMJ Tata Kelola Seni juga. Terima kasih sudah menyimak Kelola Artok 30. Oh iya teman-teman, di depan situ ada minum, sama ada snack juga, kalau mau diambil silakan. Terima kasih sudah menyimak Kelola Artok ke-30 pada sore hari ini. Semoga banyak insight yang bisa didapat. Jangan lupa menyimak Kelola Artok berikutnya. Terima kasih banyak. Saya Lala Malika. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Kita foto bersama. Jadi buku terus bukunya terkenal loh. Jelas, itu. Kawan Kathleen. Ini. Oke. Ayo Pak. Ayo.